kompetisi multiplayer atau yang mengedepankan strategi saat ini masih menjadi andalan para gamers semuanya. Tapi bagaimana e-sport dan bagaimana perkembangannya e-sport di Indonesia, gamers harus tahu. Kita lihat intro dulu. Hai guys, gamers Indonesia Raya Merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan Makmur. Ya, tadi aku udah kasih satu pembukaan untuk teman-teman semuanya. Jadi bagaimana e-sport perkembangannya di Indonesia dan di era yang sangat gadgetin banget ini. Jadi gini games, e-sport itu adalah elektronik sport atau olahraga elektronik, olahraga yang lewat elektronik gitu ya, enaknya ngomong. Dan itu biasanya adalah kompetisi multiplayer yang mengedepankan strategi, waktu, dan di sana juga ada perperangan multi ya, maksudnya orang banyak, diikuti oleh orang banyak. Dan Indo Esport itu merilis bahwa tahun 1999 Indonesia itu udah mempunyai satu e-sport atau elektronik sport ini, yaitu dibuktikan dengan adanya kompetisi liga game di tahun 1999. Kemudian di tahun 2002 itu ada cyber game. Jadi lebih banyak lagi. Ada di beberapa kota besar di Indonesia sudah melakukan cyber game ini yang biasanya diikuti oleh anak-anak warnet. Kalau untuk gamer-gamer yang masa kini harus buka lagi ya, anak-anak warnet itu kayak apa ya, pokoknya kayak itulah ya, kayak di tahun-tahun itu. Kemudian di tahun 2018 kita loncat karena di tahun 2002 ke 2018 itu e-sport Indonesia masih terseok-seok jalannya. Jadi di tahun 2018 ada turnamen GESC Indomirror. Nah ini juga menjadi salah satu patahan sejarah yang gede sekali, yang luar biasa sekali di Indonesia. Dan kemudian di tahun 2019 Indonesia sudah bisa ngadain satu MPL Season 4 dan kemudian di sini juga ada raihan yang luar biasa sekali, penorehan sejarah yang hebat sekali, yaitu EPOS Legend dapat meraih gelar juara dunia di M1 World Competitionship yang diadakan di Kuala Lumpur. Dan di tahun 2020 ini sudah ada 2 tim yang berangkat dan pastinya harus kita doakan agar kembali membawa pulang yang luar biasa itu. Nah, itu yang udah dirilis oleh Detik EPOS. Kemudian Detik.net juga merilis satu berita yang luar biasa dan ini harus diketahui oleh gamers di rumah, khususnya para gamers yang saat ini masih sangat setia banget dengan game-game multiplayer. Kenapa begitu? Karena di tahun 2019 aja udah ada nih obrolan penting dari Asosiasi Esport Indonesia, di mana Asosiasi Esport Indonesia ini udah sangat berterima kasih sekali sebenarnya untuk pemerintah Indonesia yang udah memfollow up gamers di Indonesia. Dan satu lagi yang penting, bahwa gamers di Indonesia kayak teman-teman semua ini itu ternyata nggak perlu namanya les, nggak perlu namanya private, nggak perlu namanya apa. Indonesia itu udah hebat semuanya. Coba kalau negara lain, ada beberapa negara yang memang harus mengikuti les-les khusus untuk main game gitu. Nah, dan Asosiasi Esport Indonesia ini menginginkan ada satu regulasi yang luar biasa yang wujud capaiannya itu adalah satu, ada tim kota. Contohnya nih ya, contohnya kayak football. Football kan udah ada tim kota nih, ada Surabaya sendiri, ada Malang sendiri. Nah, diinginkan nanti ke depan akan ada multiplayer yang kayak gitu tuh dari tim kota gitu. Terus kedua, Asosiasi Esport Indonesia ini menginginkan jangan ada lagi turnamen-turnamen bodong alias turnamen-turnamen yang cuman main-main itu, yang mengedepankan keinginan untuk lebih untung, hanya harus daftar sekian, harus begini, tapi tidak ada kompetisi lanjutannya. Kan kasihan juga games kalau kayak gitu ya. Nah itu, dan yang lebih penting lagi adalah memang untuk saat ini e-sport bermain-main game itu bukan hanya bermain-main lagi game. Bermain-main games untuk saat ini itu adalah yang pertama kita terhibur, yang kedua adalah untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah, dan yang ketiga tentunya untuk membawa harum nama negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu udah pasti karena udah dibuktikan oleh beberapa tim kita. Dan nanti untuk gamers-gamers yang di rumah pokoknya harus tetap semangat karena banyak sekali apresiasi dari pemerintah untuk
mengcover kalian semua di dalam sebuah e-sport ini. Dan doakan aja di tahun-tahun kemudian e-sport akan mendapat perlindungan khusus seperti layaknya olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Oke, gitu aja dari aku. Mohon teman-teman kalau ada informasi yang lain yang aku belum bisa ngelengkapin di sini, silahkan tulis di kolom komentar, dan juga silahkan teman-teman beri masukan juga sama aku apa aja sih e-sport di Indonesia yang belum aku explore di sini. Oke, gitu aja. Thank you udah klik video ini dan udah subscribe video aku, channel aku ya. Dan thank you. Bye bye.